belajar, kita mau tepuk semangat dulu ya, biar belajarnya semangat. Sekarang anak-anak bangkit berdiri, berdiri dulu. Ayo, semua sudah berdiri? Kita sama-sama tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sudah? Semua sudah semangat? Yeay, sekarang silakan duduk. Kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Jadikanlah kami anak yang cerdas dan dermawan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita sudah selesai berdoa. Waktunya kita belajar pilar. Nah, pilar hari ini pilar ke-5, yaitu anak yang dermawan. Anak dermawan itu seperti apa ya? Nah, hari ini kita mau melihat contoh-contoh anak dermawan itu seperti apa. Ayo sekarang duduk yang rapi. Kita sama-sama belajar tentang anak yang dermawan ya. Sekarang kita mau belajar contoh-contoh anak yang dermawan. Anak dermawan itu apa ya? Yaitu anak yang suka berbagi. Kita lihat contoh pertama. Saya berbagi makanan. Nah, di sini kita mau lihat mana gambar yang menunjukkan contoh anak yang dermawan. Di sini ada Lala. Lala sama Rini. Lala adalah anak yang dermawan. Karena Lala punya 2 es krim, Lala mau berbagi dengan temannya. Kita harus contohi Lala ya, menjadi anak yang dermawan, tidak suka pelit sama teman. Yang kedua, ada Kiki. Kiki juga anak yang dermawan. Dia mau berbagi permennya atau kuenya dengan teman-temannya. Ini juga contoh anak yang dermawan, yaitu mau berbagi makanannya dengan temannya. Ya, kalau di sini ternyata si Andi bukan anak yang dermawan. Dia punya kue, tapi dia tidak mau berbagi dengan si Kiki. Andi makan sendiri. Ini contoh anak yang pelit atau anak yang tidak mau berbagi dengan teman-teman. Tidak boleh dicontohi ya. Yang kedua, saya berbagi mainan dengan teman-teman. Anak yang dermawan juga adalah anak yang mau berbagi mainan dengan teman-temannya. Ternyata si Roni lagi bermain dengan teman-temannya. Temannya tidak punya mainan, tapi Roni mau berbagi dengan mainan yang ada. Pesawat dia kasih kepada si Andi. Karena Andi tidak punya mainan, Roni mau bagikan mainannya biar sama-sama bermain. Ini contoh anak yang dermawan. Nah, di bawah sini juga ada si Tommy. Tommy juga anak yang dermawan. Ketika sedang main dengan temannya Doni tidak punya mobil. Ternyata Tommy bagikan mobilnya atau berbagi mainan dengan temannya. Ini juga contoh anak yang dermawan. Tapi kita lihat di sini ada Kiko. Kiko bukan anak yang dermawan. Temannya lagi ditinggal sendiri di sini. Temannya tidak punya mainan. Ternyata Kiko tidak mau bagi mainan satu untuk temannya. Ini contoh anak yang tidak dermawan. Kita tidak boleh mencontohinya ya. Ya, yang ketiga, saya memberi sedekah. Nah, di sini ternyata ada punya peti sedekah untuk anak-anak yang tidak mampu atau orang-orang yang tidak punya sesuatu. Ternyata di sini mereka lagi rame-rame memberikan sedekah.
pada kotak sedekah yang sudah disiapkan. Ini contoh juga anak-anak yang dermawan. Nah, kita lihat di sini. Oh, Tony juga anak yang dermawan. Kiki juga anak yang dermawan ya. Mereka berdua sedang berbagi atau memberikan sedekah. Tapi ada si Lala. Lala sudah lihat ada kotak sedekah di situ, tapi dia tidak mau berbagi. Dia jalan saja, dia tidak mau melihat. Ini contoh anak yang tidak dermawan. Yang keempat, saya memberi sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Nah, sebagai anak yang dermawan, kita harus memberi bantuan kepada orang-orang yang berkekurangan atau orang-orang yang membutuhkan. Seperti si nenek ini. Si nenek tidak punya makanan sama cucunya. Mereka sedang kelaparan. Kasihan ya. Ternyata dilihat sama Kiki. Kiki sama ibunya. Kiki adalah anak dermawan. Dia mau memberikan sumbangan kepada nenek yang membutuhkan. Kiki hebat ya, karena Kiki adalah anak yang dermawan. Kita lihat di sini. Ternyata ada si Loli. Loli juga anak yang dermawan. Dia mau memberikan bekal kepada anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak punya makanan dan minuman. Ini lihat, nih dia lagi bawa rantang makanannya dan dia mau berikan bagi orang yang membutuhkan. Tapi si Tommy bukan anak yang dermawan. Dia punya snack atau punya makanan di tangannya, tapi dia sembunyikan. Dia tidak mau memberi kepada kedua anak yang sedang membutuhkan ini. Mereka tidak punya apa-apa. Ini contoh anak yang tidak dermawan. Tidak boleh dicontohi ya. Yang kelima, saya memberikan sumbangan ke panti asuhan. Itu salah satu juga contoh anak dermawan, yaitu memberi bantuan kepada panti asuhan, yaitu orang-orang yang berkekurangan. Kita lihat di sini, ini ada anak-anak panti ya. Ternyata si Riko adalah anak yang dermawan. Dia memberikan sumbangan berupa bingkisan kado kepada anak-anak panti. Tapi si Kiko sama si Lala, mereka tidak mau memberikan. Mereka diam-diam saja. Mereka tidak mau memberikan sumbangan kepada anak-anak panti. Mereka bilang, nanti saya nggak punya lagi kalau saya berikan untuk mereka. Itu bukan contoh anak yang dermawan ya. Kalau kita punya sesuatu, kita harus bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu baru anak yang dermawan. Nah, yang terakhir, saya meminjamkan alat tulis kepada teman. Itu juga salah satu contoh anak yang dermawan, yaitu kalau temannya tidak punya alat tulis, dia mau berbagi atau dia mau meminjamkan. Nah, di sini kita lihat ada si Kiko. Kiko lagi belajar sama si Tommy. Ternyata Tommy tidak punya alat tulis. Tommy tidak ada pensilnya. Pensilnya ketinggalan di rumah. Kiko tidak mau membagikan pensilnya, sementara pensilnya ada 2. Ini contoh anak yang tidak dermawan ya. Tapi kita lihat di bawah, ada si Riko sama si Andi. Ternyata Andi tidak punya alat tulis di kelas. Kiko mau berbagi loh, nih contohnya. Dia memberikan satu pensilnya kepada Andi karena Andi tidak punya pensil. Ya, kita contohi Riko ya. Riko adalah anak yang dermawan, yaitu mau berbagi dengan orang lain yang tidak punya atau dengan orang lain yang membutuhkan. Yeay, anak dermawan. Oke. Halo teman-teman, apa kabarnya? Nah, kenalkan, nama saya adalah Rere. Hari ini saya sedang ada di kebun binatang. Nah, teman-teman, di kebun binatang ini banyak sekali binatang-binatang buas.
atau binatang-binatang liar yang tidak bisa kita pelihara. Teman-teman tahu tidak binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar itu apa saja? Nah, sekarang ayo ikut Rere biar kita belajar sama-sama apa saja sih binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar itu. Binatang liar atau binatang buas yang pertama adalah singa. Singa adalah binatang yang sangat galak. Giginya tajam. Makanannya adalah daging. Binatang liar atau binatang buas yang kedua adalah jerapah. Jerapah binatang yang tidak galak. Dia memiliki leher yang sangat panjang. Makanannya adalah daun-daunan. Binatang buas atau binatang liar yang selanjutnya adalah beruang. Beruang ini suka memakan apa saja loh teman-teman, seperti buah-buahan, tanaman di hutan, serangga, madu, bahkan binatang kecil lainnya. Nah, beruang ini adalah binatang yang galak juga loh teman-teman, makanya hati-hati ya. Binatang liar yang keempat adalah harimau. Harimau juga adalah binatang liar atau binatang buas yang galak. Sama seperti singa, dia juga memakan daging. Sekarang binatang buas atau binatang liar yang kelima, yaitu adalah gajah. Gajah adalah binatang liar yang besar sekali. Dia memiliki taring yang disebut dengan gading. Gajah juga memiliki belalai yang sangat panjang. Nah teman-teman, itu tadi binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar yang tidak bisa kita pelihara. Sekarang Rere mau tunjukin binatang-binatang peliharaan yang bisa kita pelihara dan juga sangat bermanfaat buat kita semua. Ada apa aja ya? Binatang peliharaan yang pertama adalah kambing. Kambing bisa dipelihara dan sangat bermanfaat atau berguna bagi kita. Susunya yang bisa diminum dan juga dagingnya yang bisa dimakan. Lalu ada juga ayam. Ayam juga sangat berguna buat kita. Telurnya yang bisa kita ambil untuk dimasak, dijadikan lauk, dan juga dagingnya yang sangat enak kalau dimasak. Hewan peliharaan yang ketiga adalah kuda. Kuda sangat bermanfaat buat manusia. Bisa dijadikan sebagai alat transportasi atau kendaraan seperti delman. Binatang peliharaan yang keempat adalah bebek. Bebek sangat bermanfaat buat kita. Sama seperti ayam yang telurnya bisa diambil, dagingnya juga bisa diambil. Binatang peliharaan yang kelima adalah kucing. Kucing adalah binatang peliharaan yang sangat lucu. Dia bisa jadi teman kita. Nah, tapi tidak boleh dijadikan makanan ya teman-teman. Hore, itu dia teman-teman, jenis-jenis binatang yang bisa dipelihara dan tidak bisa dipelihara. Siapa yang punya binatang di rumah? Disayangi ya. Waktunya mengerjakan aktivitas. Halo anak-anak kelas playgroup. Kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitas untuk anak kelas playgroup hari ini adalah membuat totol-totol pada gambar sapi dengan jari jempol menggunakan cat berwarna hitam. Lalu menebalkan huruf S, A, P, I. Ayo kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Yang pertama ada lembar kerja. Ambil lembar
menggunakan juga pensil. Anak-anak menggunakan pensil, Miss Ina menggunakan spidol ya. Dan yang terakhir, kita gunakan cat berwarna hitam. Nah, semua sudah dipersiapkan? Kalau sudah, sekarang duduk yang rapi. Kita sama-sama mengerjakannya ya. Ya, sekarang kita mulai mengerjakan aktivitas kita ya. Tapi sebelum kita membuat totol-totol pada gambar sapi, kita tebalkan dulu hurufnya. Biar tangan kita tidak kotor sebelum menebalkan hurufnya. Kita tebalkan dulu hurufnya. Ayo sama-sama ambil pensilnya ya. Huruf yang pertama ada huruf apa ya? Ayo kita sama-sama tebalkan. Tarik garisnya dari paling atas ya. Oke, diputer. Turun pelan-pelan ke belakang. Ye, ternyata huruf S. Sekarang yang kedua lagi. Kita tarik dari atas ya, puter perutnya. Sudah, garis paling atas lagi. Nah, ternyata huruf A. Sama-sama sebutkan ya. A. Huruf yang ketiga, kita tarik dulu garis panjangnya. Kita buat perutnya ke depan ya. Ya, huruf P. Dan yang terakhir, kita tarik garis lurus. Ternyata huruf I. Kita sama-sama baca ya. S A P I. Sapi. Nah, hurufnya sudah ditebalkan. Sekarang kita membuat totol-totolnya dulu ya. Ambil catnya, siapkan jari jempolnya ya. Seperti ini. Nah, masukin jarinya ke dalam cat. Tidak semuanya ya, kita hitung ya. Nah, Miss Ina mulai dari kakinya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeay, 10 saja ya. Jangan semuanya. Kalau punya anak-anak belum, silahkan melanjutkan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Hai anak-anak kelas A. Hari ini kita mau mengerjakan aktivitas kita ya. Ayo, udah pada tahu belum aktivitasnya apa? Kalau belum tahu, ayo duduk yang rapi, Miss kasih tahu ya. Aktivitas untuk kelas A hari ini adalah mengelompokkan binatang peliharaan dan binatang buas. Nah, sebelum kita mengerjakan aktivitas, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah lembar kerja. Ini dia lembar kerjanya. Anak-anak juga ambil ya, punya anak-anak. Yang kedua adalah lem. Nah, oke, yang terakhir adalah potongan-potongan gambar binatang peliharaan dan binatang buas. Untuk kita tempelkan ya. Ayo duduk yang rapi, kita akan melihat cara kerjanya seperti ini. Ayo kita mulai mengerjakan aktivitas kita ya. Yang pertama-tama kita pisahkan dulu gambar binatang peliharaan dan binatang buas atau binatang liar yang tidak bisa kita pelihara. Nah, yang pertama ini dia binatang apa ya? Jerapah. Jerapah itu tidak bisa kita pelihara atau disebut binatang liar. Nah, kita
tempelkan di sini ya. Kita susun dulu. Nah, yang kedua adalah gambar burung. Burung dipelihara ya? Ya, betul sekali. Burung dipelihara berarti kita susun di sebelah kanan Miss Yosa. Ingat ya anak-anak, binatang peliharaan di bagian kanan Miss Yosa. Binatang buas atau binatang liar yang tidak bisa dipelihara di bagian kiri Miss Yosa. Nah, ayo kita lanjut. Ini beruang binatang liar atau binatang buas yang tidak bisa dipelihara, bukan? Ya, betul sekali. Kita susun lagi di sini. Yang berikut adalah kambing. Kambing dipelihara ya? Ya, dipelihara juga. Berarti kita susun lagi di sini. Ada lagi nih gambarnya, ada ayam. Ayam juga binatang peliharaan. Nah, ada juga nih gambar apa ya? Ada gambar kucing. Kita susun lagi di sini karena dia binatang peliharaan. Ada singa. Nah, singa binatang buas yang tidak bisa kita pelihara. Nah, dia binatang yang liar. Kita tempelkan di sini juga. Nah, yang terakhir adalah gajah. Gajah juga binatang buas atau binatang liar yang tidak bisa kita pelihara juga di rumah. Nah, sudah tersedia. Sekarang kita mau memberikan lem ya. Kita lem dulu binatang peliharaannya ya. Nah, kalau sudah susun kita beri lem dan kita tempelkan. Nah, Miss Yosa kasih contoh satu saja ya. Yang selanjutnya anak-anak mengerjakan sendiri di rumah ya. Selamat mengerjakan. Halo anak-anak kelas B. Hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas. Aktivitas untuk hari ini ada dua ya. Yang pertama, kita memasangkan gambar binatang peliharaan dan juga kegunaannya atau manfaatnya. Dan aktivitas kedua adalah menulis nama binatang, binatang peliharaan dan binatang buas pada kotak. Nah, sekarang kita lihat bahan dan alat yang kita gunakan hari ini adalah untuk aktivitas pertama kita menggunakan lembar kerja. Aktivitas kedua juga lembar kerja. Nah, lalu kita juga menggunakan pensil. Miss menggunakan spidol. Nah, sekarang anak-anak ayo semua diambil alat-alatnya, lembar kerjanya. Ambil sekarang lalu letakkan di atas meja. Pensilnya juga diambil ya. Kalau sudah diambil semua, ayo duduk yang rapi. Kita mulai mengerjakan aktivitas kita. Nah, kita mulai memasangkan gambar binatang dengan kegunaannya. Ini adalah gambar binatang-binatang peliharaan. Apa saja? Ada sapi, ulat sutra, ada kuda, ada bebek. Nah, yang di sebelah kiri Miss, ini adalah gambar-gambar apa aja ya? Nah, ini gambar delman, telur, benang, dan juga susu. Sekarang kita pasangkan. Nah, sapi kegunaannya untuk apa ya? Apakah bisa untuk menarik delman? Tidak bisa. Sapi menghasilkan susu. Dagingnya juga bisa dimakan. Nah, sekarang mana ya gambar susu? Nah, ini dia ya. Sapi berguna untuk susu. Susunya bisa kita minum. Ini dia. Sekarang ulat sutra, kuda, dan juga bebek anak-anak buat sendiri ya. Sekarang aktivitas kedua.
menulis nama binatang peliharaan dan binatang buas atau binatang liar pada kotak. Nah, ini dia sudah ada binatang liar, binatang peliharaan, dan ada juga kotak-kotak di sini nantinya akan kita tulis dengan nama binatangnya. Nah, sekarang kita mulai dari sebelah sini dulu. Nah, ini adalah gambar singa. Singa adalah binatang buas atau binatang liar yang tidak bisa dipelihara. Nah, di sini kita tulis namanya ya. Sudah ada huruf S. Berarti di bawah S ada huruf I, si, S, I. Habis I, si, di sini M, N, lalu habis N, G, habis G, A, singa. Nah, untuk binatang yang lainnya, anak-anak kerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan.